agar Faqih Muqaddam ini kesejarahannya seakan-akan tertulis, padahal tidak ada. Maka di dalam ilmu komunikasi ini biasa disebut dengan cara berbohong 3 langkah. Agar bohong yang sebenarnya tidak terdeteksi, kemudian orang-orang terjebak kepada perdebatan bohong yang ketiga dan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan obrolan santai antara Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dengan Gus Aziz Jazuli, ya saudara sekalian, terkait dengan mi'rajnya Faqih Muqaddam dan apakah Faqih Muqaddam itu dihukumi kafir atau tidak. Oke, bagaimana jawaban dari Ki Haji Amiruddin? Mari kita sama-sama simak video berikut. Apa ya, Faqih Muqaddam ya? Jadi Kiai, alasannya apa ya bisa menyatakan bahwa Faqih Muqaddam mi'raj dalam satu malam itu 70 kali kok tidak dihukumi kafir oleh Kiai? Iya, kafir itu kan mukallaf. Mukallaf itu harus ada sosoknya. Sedangkan Faqih Muqaddam itu menurut saya sesuai dengan penelitian dalam ilmu sejarah, ilmu nasab, dia yang hidup tahun 653 itu tidak terkonfirmasi keberadaannya. Bagaimana seseorang yang tidak terkonfirmasi keberadaannya bisa kita sebut kafir? Walaupun kisah itu ada, kisah itu muncul pertama kali tahun 895, di mana di dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqah, Ali As-Sakran pertama kali membuat drama tentang adanya surat menyurat antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Sa'ad Az-Zifari. Syekh Sa'ad Az-Zifari ini adalah sosok historis. Sosoknya ada seorang ulama di Zifar, ulama besar, syariah wal haqiqah. Nah ini Ali As-Sakran berusaha agar leluhurnya dia yang satu masa itu hidupnya itu dicangkokkan sejarahnya agar nampak menyejarah. Padahal sama sekali tidak ada di dalam data-data eksternal tentang kisah surat menyurat itu. Ali As-Sakran itu katanya mendapatkan berita itu dari kitab karya Batahan. Namanya kitab Tuhfatul Murid ya. Wa Unsul Mustafid. Nah, apakah benar itu kitab ada? Tidak ada. Jadi kitab itu tidak akan pernah ditemukan. Jadi menyebut nama kitab yang dikarang oleh sosok historis ulama besar juga, Batahan, yang merupakan murid daripada Sa'ad Az-Zifari, yang katanya di dalam kitab itu ada surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Az-Zifari. Sebenarnya di dalam kitab Al-Burqa itu sangat sederhana. Jadi hanya ada surat menyurat, itu kisahnya pun hanya kisah sepintas. Tapi kemudian pada masa generasi berikutnya, di dalam kitab-kitab Al-Masra' Ar-Rawi, ini lebih dramatis sekali. Jadi kisah sepenggal yang sangat sederhana yang dibikin oleh Ali As-Sakran tentang surat menyurat antara Faqih Muqaddam dan Sa'ad Al-Zifari kemudian dikembangkan oleh Ba'lawi berikutnya di abad ke-11. Sehingga sepertinya bahwa surat menyurat itu faktual. Seakan-akan ada sebuah dialektika sufistis antara Sa'ad Al-Zifari yang seorang ulama historis dengan Faqih Muqaddam yang ahistoris. Untuk apa? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk
agar Faqih Muqaddam ini kesejarahannya seakan-akan tertulis, padahal tidak ada. Maka di dalam ilmu komunikasi ini biasa disebut dengan cara berbohong 3 langkah. Waduh, 3 langkah. Agar bohong yang sebenarnya tidak terdeteksi, kemudian orang-orang terjebak kepada perdebatan bohong yang ketiga dan kedua. Jadi kisah Faqih Muqaddam yang ahistoris tidak ada, kemudian dibikin sebuah narasi. Waalaikumsalam. Lagi itu. Lanjut aja. Siap. Mana nih ini kan? Kopi udah. Ada, Bang. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, kita lanjutkan. Lanjut. Jadi cara berbohong 3 langkah. Itu pertama berbohong bahwa Faqih Muqaddam itu ada, padahal dia tidak ada. Yang kedua, surat menyurat itu seakan-akan ada, padahal tidak ada. Kemudian bohong ketiga adalah mengenai mi'rajnya ini. Seakan-akan disinilah mahalun naza perdebatannya. Ya, alhamdulillah. Tiga langkah ya. 3 langkah. Kemudian manusia sekarang ini terjebak dengan bohong yang ketiga. Tentang perdebatan apakah Mi'raj itu kafir atau tidak. Ya. Berdebat di situ. Padahal jangankan Mi'rajnya, pengakuannya, suratnya Faqih Muqaddam kepada Sa'ad itu juga tidak ada. Tokohnya aja nggak ada. Tokohnya juga tidak ada. Dan inilah yang saya katakan bahwa Faqih Muqaddam tidak kafir. Kenapa? Karena memang tidak ada orangnya. Lalu yang dikatakan bahwa pendiri dari Thariqah Alawiyah itu Faqih Muqaddam gimana ya? Nah, itu saya sudah bahas bahwa Thariqah Alawiyah ini tidak definitif sebagai sebuah thariqah. Jadi tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan thariqah. Pendirinya tidak jelas, auratnya tidak jelas, mursyidnya sekarang pun tidak jelas. Siapa orang yang sekarang berani mengaku mursyid dari Thariqah Alawiyah? Kalau ada orang yang berani mengaku, maka dia harus berani mengatakan dari siapa dia mendapatkan talqin dan baiatnya. Tidak akan pernah untuk ditemukan siapa mursyid sekarang dan siapa yang telah mengijazahkan membaiat dia sebagai mursyid. Kenapa? Karena memang Thariqah ini is nothing. Thariqah Alawiyah itu sekarang aja dikembangkan. Namanya saja di saat Aliyah Sakran tidak disebutkan namanya Thariqah Alawiyah. Di saat Alwi Al-Haddad itu pun disebutnya Thariqah Al-Yaman. Kemudian Thariqah Al-Yaman itu siapa? Apa gitu? Karangan siapa? Ya tidak disebutkan di dalam kitab-kitab Intran Balawi. Seakan-akan bahwa itu adalah thariqahnya Balwi. Aba Yusuf kan mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Apakah bisa disebut itu thariqahnya Bani Yusuf? Bisa, ya. Tidak. Jadi kan tidak bisa ketika seorang Balawi masuk thariqat Madianiyah misalnya. Kalau betul itu pun tidak terverifikasi. Katanya Faqih Muqaddam mendapatkan sebuah baiat dari Abdullah Al-Maghribi, Abdullah As-Saleh Al-Maghribi. Ini tidak terverifikasi. Katanya Abdullah Al-Maghribi mempunyai guru yang bernama Abdurrahman Al-Maq'ad. Ini tidak terverifikasi. Abu Madian yang dari Maroko, yang aslinya dari Andalusia. Dia dari Andalusia kemudian pergi ke berbagai negara, diantaranya ke Maroko dan ke Aljazair. Kemudian dia mengembangkan thariqah diantaranya di Maroko, kemudian wafat di Tilmisan yang berada di Aljazair.
Pernahkah dia mempunyai seorang murid dari Hadramaut atau dari Mekah? Tidak ada yang tahu. Kemudian bagaimana akhirnya supaya ini ada benang merah, diciptakanlah orang yang bernama Abdurrahman Al-Maq'ad dan Abdullah Saleh. Abdullah itu akan hamba Allah yang saleh. Jadi mau berbohongnya setengah-setengah dia. Namanya harusnya disebutkan Parjo gitu kan. Jangan hamba Allah yang saleh. Ya hamba Allah yang saleh itu ya itu ciri biasanya orang-orang yang berbohong di dalam nama-nama itu menggunakan nama Abdullah. Bahkan di penelitian dari Balawi sendiri, Abdurrahman bin Mustafa Al-Abbas itu nggak terverifikasi ya? Oh, ada dari Balawi yang telah ada. Al-Bahsu anil Haqiqah fi Nasyati Al-Faqih Muqaddam wa Ulumihi wa Usuli Tariqati. Karangan siapa? Abdurrahman bin Mustafa Al-Abbas. Oh, menurut dia gimana? Coba dia. Ya menurut dia untuk kitab Al-Jahri Syafaf atau Al-Burqatul Musyiqah itu dua-duanya tidak bisa dijadikan sebagai data sejarah ya. Yeah. Karena keterputusan riwayat satu, kemudian yang kedua itu tokoh-tokohnya nggak jelas dan generasinya kan sangat jauh gitu ya. Yeah. Dan juga untuk sanad torikonya itu sendiri nggak terverifikasi. Itu ya. Ya. Wajar kalau misalnya kan tidak semua Balawi juga tidak jujur ya. Ada tuh kan seperti Ubaidillah ya pengarang Al-Istizadah. Kemudian ya banyak juga sih yang mereka juga berani untuk ada Abu ya terus. Ya. Tidak nanti. Allah taala alam. Oke, saudara sekalian, itu tadi obrolan santai yang penuh dengan daging semua, saudara sekalian. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani terkait dengan mi'rajnya Faqih Muqaddam. Nah, terkait dengan hal itu, ada statement yang menarik yang disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin. Ketika itu beliau menyatakan bahwa kalau tidak salah di dalam tulisannya ya pernah kita upload juga. Nah, jadi beliau mengatakan Faqih Muqaddam itu bukan kafir, saudara sekalian. Nah, jadi ini dibahas ketika ada seorang ulama yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku bahwa dia pernah mi'raj maka dia dihukumi kafir ya. Kalau tidak salah itu Fudail bin Iyad kalau tidak salah. Nah, jadi dengan perkataan seorang ulama ini, Kiai Haji Amiruddin menganalogikan bahwa bagaimana dengan Faqih Muqaddam yang mengaku bahwa dirinya itu adalah pernah mi'raj 70 kali bahkan melebihi mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Kiai Haji Amiruddin itu lantang dengan tegas menjawab bahwa Faqih Muqaddam itu bukan kafir, saudara sekalian. Jadi kenapa, ada maksud apa Kiai Haji Amiruddin itu mengatakan bahwa Faqih Muqaddam itu tidak kafir, saudara sekalian. Nah, jadi di sini ada beberapa alasan kenapa Kiai Haji Amiruddin itu mengatakan Faqih Muqaddam itu tidak kafir. Nah, jadi yang pertama di sini ada hal yang menarik, saudara sekalian, yaitu kita sebenarnya dijebak oleh para Ba'alwi ini dengan 3 kebohongan, saudara sekalian. Nah, jadi kita ini sebenarnya terjebak pada kebohongan yang ketiga. Seolah-olah kita mengakui bahwa Faqih Muqaddam itu ada, saudara sekalian. Nah, menurut penelitian dari Kiai Haji Amiruddin, Faqih Muqaddam itu memang orangnya disebut dan ditulis menurut versinya Ba'alwi. Sedangkan kalau kita lihat dari beberapa kitab sejarah, saudara sekalian, Faqih Muqaddam ini memang orangnya tidak ada. Itu yang pertama. Kebohongan yang pertama adalah Faqih Muqaddam sebenarnya tidak ada namun diada-adakan, alias Faqih Muqaddam adalah fiktif. Lalu kemudian yang kedua, itu Faqih Muqaddam surat menyurat antara beliau dengan seseorang, yaitu kalau tidak salah Sa'ad ya. Itu memang surat menyuratnya itu tidak ada, saudara sekalian. Tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena kebohongan yang pertama itu Faqih Muqaddam tidak ada. Berarti kalau Faqih Muqaddam tidak ada dengan berbagai macam
referensi yang ada, otomatis surat menyurat dengan saat itu tidak ada, saudara sekalian. Nah, barulah kita masuk ke kebohongan yang ketiga. Dan semua orang terjebak pada kebohongan yang ketiga ini, saudara sekalian, yaitu bagaimana mi'rajnya Faqih Muqaddam itu 70 kali, saudara sekalian. Dan ini membahas mi'raj ini pun pernah disinggung sama Buya Yahya, saudara sekalian. Itu beliau artikan dengan mungkin itu sholat, kata beliau. Lalu kemudian mungkin ini dikarang-karang oleh orang yang mengarang bahwa sebenarnya Faqih Muqaddam itu tidak pernah tidak pernah mi'raj. Namun kemudian ada murid yang berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Namun Buya Yahya ternyata tidak belum pernah membaca daripada atau menonton ya daripada apa yang disampaikan oleh Ba'alwi, saudara sekalian. Ini memang ada di dalam kitabnya Mi'raj 70 kali itu, saudara sekalian. Nah, kalau itu memang tidak dilebih-lebihkan seperti apa yang dikatakan oleh Buya Yahya, berarti Buya Yahya menuduh bahwa kitab-kitab yang beredar di kalangan Ba'alwi yang menceritakan bahwa Faqih Muqaddam itu hijrah 70 kali itu diada-adakan, saudara sekalian. Makanya ini Buya Yahya harus lebih teliti lagi di dalam speak up ya, saudara sekalian, biar tidak membingungkan para nahdiyin, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Kiai Jamiluddin sehat selalu, dan jangan lupa nanti pada malam hari yang ini Kiai Jamiluddin akan live ya, ada acara bersama Gus Abbas dan sebagainya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan.